Kita langsung masuk ke draft picknya untuk Echo Iris melawan EVOS Link. Iko Link. kenapa nih? Kenapa menjadi salah satu pilihan hero yang selalu di-ban untuk meta patch yang sekarang? Sebenarnya dengan Link itu dia menjadi salah satu jawaban dari metode tank jungler. Metode tank Jadi jungler. kan dengan tank jungler itu kan berarti lini depannya agak sedikit kuat, tapi lini belakangnya agak sedikit kebuka lah. Kebuka. Dan Link itu adalah salah satu contoh hero yang bisa langsung loncat ke belakang, dan itu langsung mengincarnya ke arah entah gold laner entah dari mid laner yang bakal jadi makanannya. Karena menengok dari Link ya powernya cuma bisa mengeksekusi. Habis itu dia langsung cabut aja. Yap. Dan kali ini kita melihat Echo Iris langsung nge-ban ke arah 1-1. Sedangkan EVOS Valentina menjadi salah satu hero yang gak bakal pernah dilepas. Begitu juga dengan Xavier tentunya. Nah kalau misalnya kayak gini, pertanyaannya apakah Masya akan dilepaskan kayak tadi? Karena menurutku lumayan riskan untuk melepaskan Masya, ditambah dengan tidak adanya stopper bagi mereka sendiri. Jadi memang Marsha tadi emang di game sebelumnya cukup merepotkan untuk tim musuhnya sendiri. Sedangkan Echo kali ini Echo Slam itu hashtag buat para pendukung Echo. Dan buat pendukung EVOS jangan lupa juga hashtag dengan hashtag EVOS Roar. Dan jangan lupa juga yang lagi nonton dipencet tombol like-nya, di subscribe. Dan jangan lupa juga buat di share ke teman-teman kalian semua ya teman-teman. Dan sekarang Echo Iris nge-ban seperti apa yang lu bilang, Marsha. Marsha lagi itu streaming Masya. Masya. Dan Akai akan menjadi jawabannya apakah Karina akan diamankan, mengingat untuk sekarang sebagai mid laner yang tersisa hanya Cecilian dan Yves mungkin yang akan menjadi jawabannya. Oke, Yves, Akai di ban kali ini. Karina, ada Yves, Cecilian masih cukup kebuka, salah satu hero sebagai opsi first pick tentunya. Dan Karina jawaban dari Echo Iris. Masih masuk akal Karina sih, karena menengok dari Julian yang belum bisa dimainkan ya untuk sekarang di group stage. Jadi masih menunggu untuk beberapa waktu nanti ke depannya. Tapi ada Yves yang akan menjadi jawaban dengan Cecilian yang akan dilepaskan begitu saja. Karena kita tahu Sanguine Claw nggak bakal meng-cancel dari reward manipulation. Oke. Dan Natalia, pertanyaanku, apakah ini akan diamankan di first pick? Karena terlalu terburu-buru gak sih? Terlalu riskan juga. Iya. Karena kan Karina kan tipikal-tipikal yang bisa ngedodge basic attack. Ngedodge basic attack ya, dengan dancing of blade-nya tentunya. 3,5 detik ya, lama. Iya, itu cukup lama sih. Itu biasanya kalau pemain Karina jungler dia cuman pakai dancing of blade muter-muter doang udah. Dan kali kita lihat Popolen Kupa. Salah satu hero PT Bongkar Turret tentunya. Wah, ini adalah pick yang lumayan cepat ya yang dilakukan oleh teman-teman dari Voslings. Mengingat ini kayaknya kalau Popol Kupa duluan, aku malah lebih penasaran sama hero Talnya. Apakah akan diamankan pada fase awal atau jangan-jangan ini akan menjadi sebuah Popol Kupa roamer untuk Tal sendiri? Oh, ini pernah digunakan kemarin oleh Vivian. Dari Bigetron menggunakan Popol dan Kupa sebagai roamer. Dan kali ini Echo langsung mengamankan dua hero dari mid lane dan juga XP lane yang langsung diisi oleh Cecilion dan juga Esmeralda. Esmeralda ya. Yes. Jawabannya masih ada Dairoth dan juga masih ada Uranus. Mungkin bisa Yuzong. Boleh. Tapi Tapi dengan Yuzong menurut aku jangan buat Esmeralda nya, tapi buat Cecilionnya kalau gitu. Oke, langsung ke arah belakang buat nge-pick ke arah mid laner ya. EVOS kali ini belum memiliki jungler, belum ada XP laner dan juga roamer. Balmond juga oke. Balmond cukup worth buat ngelawan Karina jungler tentunya. Atau lebih ke arah Dairoth buat nge-counter ke arah Esmeraldanya, B. Itu dia. Jawabannya ternyata mereka mau langsung secure buat EXP lane yang lebih pasti menangin laning phase. Tapi kalau kayak gini mau nggak mau area of effect-nya harus diperhatikan. Jadi kayak ini terlalu banyak single target kecuali Yves-nya. Karena kalau misalkan kita melihat dari area of effect yang dimiliki sama teman-teman dari Echo, mereka punya Esmeralda dan juga punya dari Cecilion sendiri. Beatrix dibuang. Tanpa ada Beatrix untuk God Lane. Kali ini dari EVOS nge-ban Beatrix. Echo kehilangan satu persatu hero God Lane-nya. Tapi masih ada banyak yang kebuka seperti Clean, Brody, ataupun Irtel yang baru di revamp dengan menggunakan energi. Menurut lu gimana Irtel sekarang, Be? Lebih enak buat nge-clear aja sih. Jadi iya, mencet skill nggak mikir mana ya kan, nggak mikir pulang gara-gara no mana, ultimate bisa kapanpun. Tapi dituntut untuk selalu bergerak sih, itu dia. Karena biar pasifnya ke-trigger terus dan energinya juga bakal maksimum terus. Jadi movement speed tambahan kayak Windtalker atau mungkin Electro Flash itu bakal menjadi salah satu poin penting bagi sosok Irtel di patch yang sekarang. Ya, dan sekarang kali ini Echo Iris nge-ban ke arah Atlas. Atlas di game pertama yang digunakan oleh seorang Earth cukup merepotkan dengan Fatalingnya. Dan kali ini kita boleh juga Matilda dari EVOS nge-ban ke arah Matilda.
biar nggak keluar dari reward manipulation yang pertama. Satu. Karina juga nggak punya escape skill, jadi buat tambahan absorb damage-nya Esmeralda juga dihilangkan. Itu kayak banyak banget alasan atau bisa dibilang apa ya? Preparation atau persiapan yang nantinya akan dimainkan sama EVOS. Mengingat ternyata picknya akan menuju kepada Franco. Pick off-nya ada 3. Jadi ini bakal menjadi sebuah tanda tanya besar bagi last picknya sendiri karena jungler disimpan. Dan apakah akan menuju kepada damage karena kayak yang tadi udah sempat kita pertanyakan ya. Ya, tapi ini balik, yang main jungler di EVOS adalah Caramel. Caramel biasa hero-nya itu pasti assassin biasanya. Apakah di meta kali ini Caramel tetap bermain sebagai assassin atau bakal mengikuti meta dengan tank jungler ataupun fighter junglernya B? Balmond sih kalau misalkan emang mau bawa ke arah fighter jungler, tapi Karina itu akan mengerikan banget loh, ingat. Oke, Roger Goldlane sih. Kari better sih harusnya. Kari oke banget buat beberapa single target yang tersedia, mengingat dari Franco dan juga Dairot itu source untuk single targetnya terlalu banyak. Itu juga mungkin akan menjadi jawaban bagi sosok dari Popol Kupa, tapi kayaknya udah dipikirkan matang-matang bahwa nantinya akan berhadapan dengan Clean untuk Popol Kupanya itu sendiri. Popol dan Kupa kali ini bakal berhadapan dengan Clean, dan roamer dari tim Eco di pick adalah Lolita jungler, salah satu hero terakhir dari tim EVOS Link. Untuk Caramel, apakah Caramel sempat di beberapa mungkin di live media bermain Fanny, Lancelot-nya itu cukup difavoritkan, tapi baik lagi, dan benar saja baru gue mention Fanny-nya langsung dikeluarkan kali ini dari seorang Caramel B. Jujur ini beresiko banget membawa Fanny dengan ada beberapa pergerakan yang nantinya bisa meng-counter initiation dari teman-teman Iko-nya juga. Cuma mungkin emang karena nggak ada Ruby, karena nggak ada sosok Chow, jadi nggak bakal terlalu mengancam juga. Nggak ada sisi yang begitu banyak. Ini bakal menjadi salah satu jawaban yang menarik. Kecuali kalau misalkan, bukan kecuali, dengan kondisi lebih tepatnya, dengan kondisi nanti Caramelnya harus benar-benar memastikan bahwa source skill dari Cecilian-nya itu udah keluar duluan. Iya, baru dia coba untuk masuk. Iya. Still kabelnya. Kalau boleh bahkan mendapatkan informasi sedemikian rupa biar nanti targetnya tuh bukan Karina, jadi diganti targetnya, digeser. Targetnya cuma 2, antara Gold Laner-nya tadi Clean atau Cecilian, atau bahkan Cecilian-nya aja. Satu-satunya yang bakal jadi target karena high ground defendernya bakal menjawab hal tersebut, dan nanti Yves-nya bakal bebas. Mengeluarkan reward manipulation-nya juga. Dan ini kita sebentar lagi bakal masuk ke game yang pertama di match yang kedua antara Eco Iris dan juga EVOS Link. So buat para penonton di rumah, jangan lupa buat dipencet tombol like dulu, di subscribe juga, dan jangan lupa juga buat tinggalkan komentar-komentar yang positif seperti mendukung tim-tim favorit kalian. Dari tim Eco boleh dengan hashtag EcoSlam, dan juga dari EVOS Roar. Oke, kalau begitu langsung aja kita masuk ke dalam gamenya. Inilah dia game yang pertama dari match kedua di grup B, akan menentukan siapa yang akan menemani teman-teman dari GPX Basreng. Dengan barusan mereka mendapatkan poin penuh loh, 3 poin penuh untuk GPX Basreng. Caramel Sick. Kelas namanya ya guys ya. Caramel Sick. Ini dia game yang pertama antara Eco Iris melawan EVOS Link. Langsung aja kita melihat kali ini Purple Buff bakal diamankan oleh seorang Caramel, dan kita lihat di bagian bottom lane-nya seorang Leaf kali ini dengan Karinanya mencoba untuk sedikit agresif untuk mengamankan Little Wonder, tapi udah nggak bisa. Coba diamankan terlebih dahulu oleh seorang Caramel ya Be. Iya, dengan satu dari Demon Slayer ya. Kayaknya untuk damage retribution juga ditingkatkan juga. Mau nggak mau untuk saat ini kayaknya bakal lebih pasti untuk Fanny di early game, apalagi tidak melakukan sedikit agresivitas. Namun Tal menyelesaikan tugasnya dengan cukup baik, ngereset pergerakan dari Purple Buff, dan ini bakal sedikit ada poke damage. Sedikit ada baku hantam, tapi liftnya agak sedikit terganggu juga, dan mau gak mau bakal melepaskan begitu aja dengan kondisi dari Honeybee yang lumayan jauh di depan sana. Iya, ini liftnya harus menunggu Honeybee untuk menutupi pergerakan dari seorang Talnya, dan Tal kali ini sudah menggunakan flickernya, langsung di stun oleh seorang Honeybee. Apakah seorang Tal yang udah menggunakan flicker masih bisa dibiarkan untuk cabut? Masih still survive juga dari seorang Tal, dan kali ini Leaf akan mendapatkan Purple Buff pertamanya. Dan sementara kalau lu lihat di bottom lane ini sedikit terpojok dari seorang Lino-nya ataupun Clean. Ya, Lino-nya bakal bener-bener di-press dengan keadaan dari Pika. Popol Kupa lagi dan lagi, jadi 2 lawan 1 mau gak mau. 2 lawan 1 karena Pika secara gak langsung membawa satu hewan peliharaannya kali ini. Dan kita lihat kali ini di bagian river, di area top lane sedikit mencoba untuk melakukan cutting dari seorang Violet, tapi
coba untuk mundur lebih dahulu dan bener aja kali ini bakal bermain XP-nya ada Violet. Bang Brody menjadi Bang Dirot kali ini. Bang Dirot ya. Tapi balik lagi sih Tao yang udah nggak punya flicker. Ada satu connect Iron Hook tapi aduh Retribution. Kontesnya bakal ditarik begitu aja. Caramel Sick tapi ternyata lift. Dengan Retribution yang on point dan itulah dia perhitungannya dengan purple buff yang belum ready oleh sosok Fanny. Mau gak mau dia harus mundur terlebih dahulu karena penggunaan energinya cukup boros. Sangat disayangkan banget kali ini. Caramel belum mendapatkan turtle dan berhasil di steal oleh seorang Leaf menggunakan satu bar retribution yang cukup on point. Tapi Caramel kali ini masih bisa mendapatkan purple buff ya. Walaupun sudah menggunakan retribution ketika tadi ingin mendapatkan turtle yang pertama. And meanwhile dari bottom lane kali ini seorang Tal mencoba untuk nge-back up ke arah seorang Picha di sana. Dan dari kata Caramel belum ada first blood dari game kali ini sampai menit yang ketiga tentu ya Be. Ya lumayan berat sih kalau misalkan ingin melakukan ganking terhadap Popol Kupa karena Popol Kupa merupakan hero anti-gank. Anti-gank secara nggak langsung ya. Ya, sulit banget buat di gank. Kecuali dengan Lancelot itu bisa ada menjadi trapnya dia soalnya. Ribet. Dan kali ini di bottom lane-nya mulai cukup ramai. 2 versus 2. Ada Picha, ada Tal, ada Honeybee dan juga Lino kali ini yang udah mulai di backup oleh temennya dan mulai percaya diri lagi buat melakukan clear wave. Dan sementara dari seorang Picha kali ini masih bisa still survive dulu dan tentunya ada sebuah rotasi yang dilakukan oleh seorang Caramel ke arah bottom lane dan ini dia Caramel mulai masuk yang dimana kali ini seorang Picha di wall mati plus yang dikeluarkan juga dan first blood didapatkan Picha dan double kill 2 kill bahkan buat Picha di area bottom lane kali ini Be. 4 hero langsung bergerak ke arah bottom lane ini bakal jadi manis banget bagi teman-teman dari EVO Slings dengan platingan gold shield turret yang diamankan di menit yang ketiga. Dan bahkan gak ada trade kill di arah top lane-nya. Ini bakal menjadi kerugian dan bisa dibilang gak adil tentunya bagi teman-teman dari Eco Esports dengan mereka mendapatkan banyak sekali point kill yang di take down, turret yang diambil dan diamankan lebih tepatnya bagi Pika dan juga sosok Lipi yang benar-benar membutuhkan uang dari awal game. Ya, tapi kita mau lihat Caramel dengan skill-nya belum mendapatkan jungle yang dia miliki, berhasil direbut kembali oleh seorang Leaf. Tapi seperti yang lu bilang, EVO Sling cuan banget di area bottom lane, dapetin 2 point kill, dapat 1 turret dan memiliki keunggulan hampir 2000 network ya, sebenarnya 1000 network. Dan kita bakal lihat juga Turtle bakal berlangsung coba diamankan oleh tim EVO dan di area top lane Leaf bersama Esmeralda dari seorang Global mencoba untuk mengamankan top lane turretnya, tapi sementara kali ini sudah ada Doghead coba dikeluarkan seorang Franco dan sementara kali ini Minion Blast mau dikeluarkan juga seorang Lolita tapi Tal harus terpick off. Ditukar oleh Girlbox dan juga Honeybee juga bakal tumbang. Leaf tersisa sendiri dan berhasil kill point diamankan untuk Picha dengan 4 point kill yang udah berhasil dia dapatkan Be. Tapi Linoira mundur sepertinya karena ada pergerakan dari Caramel juga langsung dengan cutthroat-nya mengincar ke arah sosok dari Linoira yang harus tumbang gitu saja dari depan. Ada strike-nya connect Cilas telah macam tapi ternyata masih mampu untuk ke arah belakang dan tidak ada trade kill sama sekali, hanya 1 poin yang diamankan oleh Eco Esports dan itu pun menurut aku tidak terlalu worth it karena Tal yang menjadi korbannya. Bahkan ada 2 turret kali ini yang akan diamankan secara cepat dengan 1 turtle. Sebagai bonusnya baru saja ada bottom lane. Ya, mendapatkan top lane dan juga bottom lane turret. Ini sebuah keuntungan untuk tim EVO Sling ditambah dengan turtle ya tadi berhasil di secure juga. Dan Picha kali ini 4 point kill sebagai god laner di early game ini tentunya menjadi cuan banget tentu ya untuk tim EVO Sling dan kali Girlbox. Bakal coba di stun langsung ke Bloody Hand yang dimiliki dari seorang Tal. Nampaknya seorang Esmeralda di sana langsung terpick off dengan mudah oleh seorang Picha yang menggunakan Popol dan Kupanya kali ini Be. Ya langsung rotasi lagi dari top lane, dia turun ke bottom lane mau gak mau. Buat saat ini bakal melakukan sedikit cepat. Jadi bilang dari Pikanya sendiri dia udah Blade of Despair depannya. Ya. Bahkan regular spear dia mau menuju kepada Demon Hunter Sword kayaknya. Demon Hunter Sword. Purify. Masih punya Purify ya. Semampu untuk bertahan dan bahkan buat sekarang Cilaxnya masih OTW kepada 1 Lightning Truncheon. Masih terlalu jauh kayaknya. Dia kayak bakal lebih ngamanin untuk stacking powernya aja. Cuma Cilax ini harus benar-benar manfaatin monster jungle yang ada sih biar dia tetap dapetin stacking power. Iya. Dan buat sekarang like-nya udah 7.000 Pak Produser. Terima kasih infonya. Terima kasih Bapak Produser Bonang. Udah mencapai 20.000 viewer dan 7.000 like. Yo Purwadi bisa tombol like itu, tapi kita akan melihat Caramel menggunakan cutthroat-nya mendapatkan seorang Cilax di sana. Caramel satu berhadiah double kill di sana. Kali ini Girlbox mencoba untuk bertahan menggunakan volley storm-nya. Girlbox bakal tumbang, Minion Blaze bakal diberikan seorang Lolita tapi gak mengenai siapapun. Ini sebuah bencana untuk tim Eco Iris, kehilangan 3 player di arah mid lane turretnya Be. Iya, ini bisa dibilang bakal menjadi kerugian yang berlipat ganda dengan Turtle
yang diamankan juga di menit yang ke-7 dan bahkan turret outer di arah mid lane langsung dirontokkan dengan cepat karena balik lagi dengan Baitam Kupa. Ini akan jadi power tambahan, tapi Honeybee masih punya satu Guardian Bulwark mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Caramel Stick coba untuk bertahan di arah belakang, tapi kayaknya dia akan memilih untuk recall ke arah belakang. Enggak, di cancel. Oke, masih coba di cancel terlebih dahulu. Kali ini gamenya cukup didominasi oleh tim EVOSLINK yang sudah berhasil mendapatkan 3 turret dari tim Ico Iris. Dan 5.000 network, 6.000 bahkan. Wow. Ini udah lumayan jauh, tapi oke, Tal berikan sedikit presence dan juga sedikit ancaman dengan Iron Hook-nya yang hampir saja mendapatkan Honeybee. Tapi masih belum cukup untuk saat ini. Purple buff, purple buff, purple buff. Itu adalah jawaban dari Caramel agar dia selalu bisa melakukan fight secara paksa. Ya. Dan karena balik lagi dengan adanya Franco, mau nggak mau mereka itu dari Ico Esports, kalau keculik satu, mereka harus maksain fight. Kalau enggak mereka bakal kehilangan satu member dan fight-nya bakal jadi 4 lawan 5. 4 lawan 5. Ingat, karena EVOS punya Franco, lu pasti mudah banget buat dapetin pick off dengan Bloody Hand yang dimiliki oleh seorang Franco juga. Dan sementara kali ini menit ke-8 dari Esmeralda dan Iron Hook dari seorang Tal berhasil langsung memakan seorang Honeybee. Itu Honeybee roamer dimakan juga Pak langsung. Asli itu bener-bener itu ya kondisi dimana bunga di dalam pot bener-bener dapat jackpot. Waduh, bunga dalam pot dapat jackpot. Gearbox. Waduh, hati-hati Gearbox karena ada Caramel, Real Manipulation dan efek slow yang cukup menyebalkan langsung menghilangkan seorang Esmeralda dari Gearbox di sana di area bottom lane di tangan seorang Lipi kali ini, Be. Dan bahkan itu adalah satu immobilize yang mengganggu banget bagi sosok dari Gearbox. Cukup sampai sana sepertinya Leafnya bakal dalam ancaman. Kayaknya gak bakal satu jawaban, tapi ternyata double stun akan mendapatkan satu Caramel. Tahunnya bakal dalam ancaman, tapi ternyata untuk di depan sana Pika masih mampu untuk memberikan efek dari trapnya. Dan mau tidak mau Chillax tidak akan mendapatkan lebih dari satu, hanya satu saja. Caramel Stick ya akan menjadi korban jiwa. Oke, ini kunci kemenangan untuk Ico Iris adalah ketika dia ingin comeback. Kuncinya ada di Chillax karena Cecilion ketika stacknya sudah mencapai 300 itu sudah mendapatkan damage yang cukup tinggi juga. Mereka punya asuransi late game tentunya dari Cecilionnya sendiri. Dan EVOSLINK kali ini mencoba untuk bermain bisa melakukan endgame secepat mungkin seperti dari turret yang dimiliki Ico Iris satu persatu sudah mulai dihilangkan dari top lane-nya, bottom lane-nya. Bahkan kali ini hanya tersisa 2 mid lane. Di mid lane saja ada turret yang nomor 2. Dan kali ini Lord apakah bakal coba diamankan oleh tim EVOSLINK, Be? Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari potensinya, iya ini akan sangat cepat kalau mau diamankan. Tapi kalau misalkan ngelihat dari satu sisi ya, emang Ico-nya juga nggak bakal bisa kontes. Kenapa? Karena dari gold leading yang ini menuju kepada 6k, jauh banget, 6.000. Kalau mereka maksain, mereka hanya akan setor nyawa hitungannya. Setor nyawa. Ditambah dengan pick off yang selalu dihasilkan oleh Tal, ini lumayan mahal. Dan lagi-lagi Honeybee gak bakal boleh untuk terpick off karena dia sangat dibutuhkan sebagai backup power atau bisa bilang cover power dari Cecilion-nya Chillax nanti. Iya, ini trap yang dimiliki Picha juga cukup menyebalkan ya. Dari tadi untuk melakukan open mapping tentunya berkali-kali Honeybee mencoba untuk menghilangkan trap yang dimiliki dari seorang Picha. Dan Lord sudah dipanggil dan Lord bakal bergerak dari bagian top lane tentunya. EVOSLINK sudah mulai setup mencoba melakukan clear of minion dari seluruh lane yang dia miliki juga. Sementara Ico Esports mencoba melakukan defense sebaik mungkin dengan adanya Honeybee dan juga Chillax kali ini, Be. Oke, Tal masih menanti untuk satu momentumnya. Apakah akan ada Iron Hook yang mahal? Flickernya pun ready. Siapapun yang connect bakal jadi malapetaka. Hampir saja mendapatkan Karolinoir, tapi ternyata telah kembalikan dengan nomor 16. Connect ke depan, Violet dalam ancaman, tapi ternyata satu bad impact ternyata memaksa Violet untuk mundur ke arah belakang. Bad impact, langsung pakai sudah mulai memberikan damage yang cukup sakit tentunya memasuki menit yang ke-11. Lord bakal bergerak ke inner turret yang dimiliki dari tim Ico Iris. Real Manipulation dibuka. Apakah bakal terjadi team fight di sana yang dimana kali ini Caramel sudah mulai masuk mendapatkan satu kill, gesek-gesek pada dia, 2 kill bahkan 3 kill kali didapatkan oleh tim EVOSLINK. 2 player yang tersisa dari tim Ico Iris. Apakah masih mampu bertahan di mana Honeybee tersisa sendiri kali ini, terpick off juga, tersisa Gearbox mau in game. EVOSLINK memenangkan game yang pertama.